Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 8 April 2022 bersama Romo Antonius Raja Bana OMI dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, kita hari ini 8 April, hari Jumat, pekan Prapaskah yang kelima, diajak oleh gereja untuk memperhitungkan bahwa pengalaman kasih, pengalaman akan kebenaran itu sangat penting daripada ilusi yang kita bayangkan. Karena seringkali ilusi yang kita bayangkan membuat kita tidak mampu memahami anugerah Allah yang nyata terjadi di depan mata kita. Bagaimana hal itu dikatakan oleh firman Tuhan? Mari kita mendengarkan Injil hari ini, Jumat 8 April, pekan Prapaskah yang kelima. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak perkara baik yang berasal dari Bapa-Ku, kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah." Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini Tuhan Yesus sampai tidak tahu lagi harus mengatakan apa. Karena orang-orang Yahudi tetap tidak percaya. Dan memang benar perkataan yang mengatakan kita tidak perlu membuktikan apa-apa. Mengapa? Karena bagi orang yang percaya, bagi sahabat kita tidak mengatakan apapun ya tetap percaya. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, kita sudah mengatakan banyak bukti, mengatakan semua kebenaran, melakukan kebenaran pun, tetap saja orang tidak percaya. Karena memang percaya bukan karena bukti,
Tetapi karena keterbukaan hati, sulit mengubah kepercayaan. Karena itu Tuhan berpesan kepada kita, hati-hatilah dengan keyakinan kita sendiri. Dalam bahasa sederhananya, bertobatlah. Atau lebih tepatnya, bertobatlah senantiasa menurut Rasul Paulus. Disitulah pesan supaya kita tidak berpegang pada keyakinan kita yang kadang-kadang keliru. Tetapi ada keterbukaan, terutama melihat pengalaman yang kita hadapi secara konkret dengan mata terbuka, dengan hati terbuka, dan kemudian di situ kita bisa melihat kebenaran Tuhan yang sedang menyatakan diri. Jangan sampai karena kita meyakini sesuatu kenyataan yang di depan mata kita abaikan. Itu yang terjadi dengan orang-orang Farisi terhadap Yesus. Mereka punya keyakinan tertentu bahwa Mesias itu dari mana? Mesias itu bukan dari Galilea, tetapi dari Bethlehem, keturunan Daud. Dan mereka salah menduga, dikiranya Yesus berasal dari Nazaret. Padahal dia lahir di Bethlehem. Banyak hal seperti itu. Intinya adalah jangan cepat-cepat menyangkal kebenaran yang di depan mata. Terutama kalau itu terjadi sebagai peristiwa yang memang kita alami langsung. Dan karena itu Tuhan Yesus mengatakan, kalau sampai kalian tidak percaya kepadaku, percayalah pada apa yang kulakukan. Dan sebetulnya kita juga mengalami seperti itu seharusnya. Jangan sampai karena punya prasangka, lalu kita tidak bisa mempercayainya. Seperti kita ketemu seseorang dan mengenal orang itu, kemudian kita mengatakan, saya kenal dia, tidak mungkin dia seperti itu. Bahkan apapun yang dia buat, kadang-kadang tidak kita hargai. Karena kita sudah punya konsep, punya keyakinan, punya gambaran yang baku tentang seseorang. Dia itu pasti begitu. Tidak mungkinlah dia melakukan kebaikan. Padahal kebaikan dia kerjakan di depan mata kita. Realitas kita tolak karena kita mempunyai keyakinan tertentu. Ada prinsip yang disampaikan oleh Tuhan dalam hari ini. Kita diminta untuk siap berjaga-jaga dan terbuka untuk menerima kenyataan di depan kita sebagai kebenaran. Terutama kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Dan disitulah terjadi pertobatan sebetulnya. Karena seringkali kita meyakini, mempercayai seseorang, orang ini pasti begini. Sampai-sampai ketika dia melakukan kebaikan yang berlawanan dengan gambaran kita tentang orang itu, kita tidak menerimanya. Dan kemudian kurang menghargainya. Bahkan tidak melihatnya. Lalu tidak terjadi pertobatan, perubahan keyakinan, perubahan gambaran salah tentang seseorang. Dan itu yang terjadi seringkali dengan relasi-relasi kita. Terutama kalau kita pernah tersakiti terhadap seseorang. Kita menyimpan luka itu terus. Dan kita menaruh cap terhadap orang itu. Dia ini orangnya tidak baik, jahat. Karena pernah menyakiti misalnya, pernah menipu misalnya. Kita tidak bisa lagi meyakini dia. Padahal seringkali dia melakukan banyak kebaikan yang real dilakukan di hadapan kita. Karena itu kita diminta berhati-hati. Jangan berpegang penuh pada keyakinan kita yang seringkali keliru atau berubah karena konteksnya berbeda. Yang diharapkan dari pihak kita adalah keterbukaan hati. Maka sebetulnya yang paling penting adalah membuka mata, membuka telinga, dan menutup rapat mulut kita. Supaya kita bisa terus-menerus terbuka, mengalami pengalaman-pengalaman baru, terutama terhadap perwahyuan Allah, kebenaran-kebenaran yang terjadi di dalam hidup kita. Bagi orang yang beriman, setiap peristiwa
bisa menjadi pernyataan Allah untuk kebaikan kita. Bagi orang yang percaya, setiap peristiwa bisa menjadi mujizat yang menuntun kita kepada keselamatan dan kebaikan. Tetapi bagi orang yang tidak percaya atau terlanjur meyakini sebuah keyakinan sebagai kebenaran mutlak yang tidak bisa berubah, kadang-kadang kebaikan yang terjadi pada kita pun kita tidak melihatnya sebagai sebuah pernyataan rencana Tuhan yang baik atas hidup kita. Maka para sahabat Fresh Juice yang terkasih, mari kita belajar pada firman Tuhan hari ini bahwa Tuhan selalu mengerjakan yang baik untuk kita setiap hari. Tinggal kita bagaimana, apakah terbuka, apakah peka. Kita terus-menerus melihat tangan Tuhan, jejak-jejak Tuhan dalam hidup kita yang terus mengerjakan yang terbaik demi kebaikan dan keselamatan kita. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, mari kita membuka diri, kita terbuka dan terus siap untuk bertobat, menyaksikan keajaiban setiap hari yang dilakukan Tuhan atas hidup kita. Tuhan yang terus mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Kalau kita mempunyai konsep tertentu yang membuat kita sulit untuk mengalami kebaikan Tuhan, minimum kita terbuka terhadap peristiwa-peristiwa, pengalaman-pengalaman positif yang kita alami secara real dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga kita tetap bisa percaya karena Tuhan terus hidup dan bekerja di dalam hidup kita. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, mari kita terus menghayati hidup kita dengan penuh iman, cinta, dan pengharapan. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 8 April 2022. Terima kasih kepada Romo Antonius Rajabana untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.